siang sedulur-sedulur semuanya di seluruh Nusantara dimanapun berada. Ini sekarang saya posisi di Kebun Raya Bogor, tepatnya di depan Pasarian Mbah Jepra dan Kanjeng Ratu Galuh. Nah, ceritanya sampai di sini pada awalnya itu cukup melalui jalan yang sangat berliku-liku ya. Kami pertama kali ke tempat ini justru bukan dibimbing oleh orang yang masih hidup di zaman sekarang, tapi dibimbing langsung oleh leluhur. Nah, pada waktu itu rawuhlah seorang leluhur yang beliau mengaku bernama Raden Joyo Sentiko. Beliau memerintahkan untuk mencari makamnya di daerah Jawa Barat, meliputi Jakarta, Banten, sampai di daerah Bogor. Ceritanya begitu. Nah, waktu itu saya bertiga, saya, istri, dan satu lagi Mas Parjo, dosen. Nah, sekarang guru besar Fakultas Hukum Lingkungan di Universitas Indonesia. Waktu itu kami mencari makam Raden Joyo Sentiko itu karena kita mencoba untuk mencari itu daerah ini sebelah barat Jakarta, sudah masuk wilayah Banten. Tangerang sudah ke sana lagi, jadi Pak Cikupa. Namun kami muter-muter dan tidak menemukan, dari apa yang feeling kami tidak menemukan makam yang kami cari. Sampai kemudian Mas Pardo itu pun saat itu mau ke Jogja, sampai ketinggalan pesawat. Pasti ya udahlah, itu sebagai perjuangan kita. Kemudian kami balik ke Jakarta dan kita capek nyetir, akhirnya saya calling taksi. Kita calling taksi, waktu itu diantar pakai taksi. Kita mencari sampai di sekitar Jakarta Utara, ada beberapa makam keramat juga ya. Dan ternyata bukan itu juga makam Raden Joyo Sentiko, itu bukan itu. Hanya disampaikan bahwa Raden Joyo Sentiko salah satu punggawa waktu perang Mataram perang melawan Belanda di Batavia. Beliau adalah satu punggawa kerajaan yang kemudian entah di mana makamnya itu yang menjadi teka-teki. Makanya saya tulis di blog teka-teki Raden Joyo Sentiko edisi 1 dan edisi 2. Nah, kemudian setelah itu nihil, kami pulang ke Jogja. Nah, tidak berapa lama, kira-kira sekitar 2 minggu kemudian ada perintah lagi untuk mencari. Kamu masih kapok belum untuk mencari aku, mencari saya? Makamku di mana? Kamu nyerah apa belum? Ya, saya bilang Sentiko dawuh belum. Kemudian saya ke Bogor karena pada waktu itu driver Drasing nelpon saya, Pak, ini kok ada makam yang panjang sekali ya. Nggak tahu itu namanya Mbah Panjang atau siapa. Coba saya cari di Bogor. Nah, di situ di Paledang, Jalan Paledang itu kan turun nyebrang sungai, naik di tengah perkampungan ada makam yang memang panjangnya sekitar 3 meter atau lebih. Tapi ternyata setelah kita di sana itu kok kita ketemunya leluhur yang bernama Raden Surya Kencana. Beda lagi ya, tapi tidak apa-apa lah. Akhirnya kita juga tahu di situ ada makam panjang yang juga ternyata leluhur dari Tatar Pasundan bernama yang Raden Surya Kencana. Setelah itu kita sudah mencari-cari di mana-mana, itu belum ketemu yang namanya makam dari Raden Joyo Sentiko. Bahkan banyak teman yang menginformasikan di Jawa Timur, di mana-mana, tapi itu untuk referensi lah kita kumpulkan. Kalau ketemu di sini di Jawa Barat, ternyata memang perintahnya kan ke Jawa Barat. Tapi kalau nggak ketemu di sini ya kita coba di Jawa Timur. Ya, kita pulang lagi. 2 minggu kemudian ada perintah lagi langsung dari beliau Raden Joyo Sentiko. Beliau hanya mengatakan, kamu masih ingin mencariku enggak? Kalau masih ingin mencariku, kamu nyekar atau marak sowan, ziarah lah. Itu ke makam Ratu Galuh Kencana Wungu. Kata beliau Raden Joyo Sentiko, karena Ratu Galuh Kencana Wungu itu adalah dulunya
dari Majapahit. Pada saat Majapahit ada konflik, kemudian melarikan diri ke daerah Jawa Barat. Ratu Kencana Wungu itu dimakamkan di sekitar kebun raya, kata Raden Josentiko begitu. Nah, kemudian kami dari Jakarta ke kebun raya, dan memang benar ketemu ada di sini Ratu Galuh. Nah, di sini memang belum ada pakatnya situs budaya yang dilindungi oleh undang-undang, itu belum ada, jadi masih belum diresmikan. Kira-kira sekitar 7 tahun yang lalu. Nah, setelah kami nyekar di sini, ketemulah yang di sebelah bawah itu. Nah, tapi kita kok di atas ada makam lagi. Saya coba tanya ke Pak Juru Kunci, Pak, itu makam yang di atas siapa? Nah, kata Juru Kunci itu Mbah Jepra. Mbah Jepra itu siapa? Mbah Jepra itu sesepuh Kota Bogor, katanya begitu. Ya sudah, karena kita udah di sini ya kita marak sowan sekalian, karena memang sesepuh orang Bogor ya. Akhirnya kita di situ nyekar, selesai sampai hampir menjelang malam ya. Kita kembali ke Jakarta. Waktu itu saya tidur di Tirtayasa. Inilah sedulur-sedulur Sadayana. Ini adalah makam Mbah Jepra. Setelah saya tidur di sana, waktu itu harinya malam Jumat. Kemudian waktu itu malam Sabtu tidur di sana. Nah, jam 5 pagi itu kami dibangunkan oleh seorang yang kalau dari suaranya ya menebak ini pasti suara leluhur besar. Tapi kok nadanya, intonasi kalimatnya seperti kata-katanya seperti berpantun ya, seperti leluhur. Ini saya kira ini Sultan Sulaiman atau Yang Mulia Sultan Haji Sulaiman, Raja Kute Kertanegara yang ke-17 yang makamnya di Tenggarong. Nah, akhirnya saya langsung bangun, saya hormat seperti ini sebagai orang Jawa. Kalau hormat tentara seperti ini, saya langsung sungkem beliau Yang Mulia Sultan Haji. Wah, saya kaget. Kok beliau, aku bukan Sultan Haji Sulaiman, tapi Prabu Siliwangi. Nah, saya kaget. Nah, saya langsung sungkem lagi. Duh, maafkan hamba Yang Mulia Prabu Siliwangi. Nah, udah begitu beliau terus kemudian ngendika menyampaikan sesuatu. Beliau mengatakan begini, aku berterima kasih kamu dari Mataram sudah mau mengunjungi makamku. Nah, saya akan kaget. Maka saya mengunjungi beliau ya. Selama ini saya kan tidak mengunjungi, boro-boro ketemu makam beliau, saya nggak tahu moksa di mana. Itu kan misteri besar sampai sekarang. Sampai sekarang kan misteri besar. Nah, pada saat itu saya hanya ingat tadi malam kan saya nyekarnya Kanjeng Ratu Kencana Wungu dan Mbah Jepra. Tapi aku mau tanya, apakah Mbah Jepra itu Prabu Siliwangi? Saya juga tidak berani. Kayaknya tidak sopan atau wah gimana ya kalau
beliau tidak mengatakan langsung tanpa saya bertanya, ya saya udah. Tapi karena aku nggak berani tanya apakah panjenengan dalam Prabu Siliwangi itu juga Mbah Jepra itu, udah di situ masih teka-teki. Tapi yang jelas beliau mengatakan, terima kasih kamu sudah mau mengunjungi ke makamku, kamu dari Mataram tapi kamu tidak percaya dengan omongan orang, dengan kata-kata orang zaman sekarang. Katanya antara Mataram atau Majapahit pada umumnya dengan Pajajaran itu ada konflik. Itu sesungguhnya tidak ada konflik, itu dulu hanya fitnah. Jadi seperti itu. Pada saat Prabu Siliwangi itu membawa pasukan ke arah timur sampai ke Bubat, terus kemudian tiba-tiba diserang oleh, itulah di akhir ayat ada cerita seperti itu. Ternyata termakan fitnah bahwa penyerangan ini bukan penyerangan Pajajaran ke Majapahit, tetapi ini jelas-jelas Pajajaran itu menerima pinangan atau lamaran dari Majapahit untuk besanan, untuk menikah dengan Dyah Pitaloka, dengan Pak Putri Pajajaran, dengan tujuan itu sebagai upaya untuk ngelumpuke balung pisah, mengumpulkan tulang yang berpisah. Karena kan pada dasarnya dulu antara Pajajaran dan Majapahit itu juga satu saudara kan, dari keturunan Kutai Lama. Raja Kudungga itu kan menurunkan Aswawarman, kemudian menurunkan lagi ada Mulawarman, kemudian Purnawarman. Nah, Mulawarman kan menurunkan raja-raja besar di Jawa Barat, termasuk beliau Prabu Siliwangi. Kemudian yang Purnawarman menurunkan raja-raja di daerah Jawa Timur. Jadi ceritanya itu masih kadang masih saudara, masih famili, keluarga besar, anak turun dari keraton Kutai Lama atau Raja Kudungga. Dari situlah alur mereka. Jadi kalau ada upaya besanan antara Pajajaran dan Majapahit itu ya sangat wajar. Itu ngumpul ke balung pisah, keluarga yang sudah masih sama-sama ada keturunan darah dalam keluarga besar, kemudian disatukan lagi. Tapi mungkin penyatuan itu dianggap akan menghalangi entah itu saudagar yang masuk ke Indonesia atau bagaimana, atau kepentingan penjajah lainnya. Kemudian itu kan dibuat fitnah supaya Majapahit dan Pajajaran itu bentrok, akhirnya tidak menjadi kekuatan yang luar biasa di Nusantara. Karena dua kekuatan ini antara Pajajaran dan Majapahit kalau bersatu, wah ini Nusantara bisa bangkit lagi, lebih jaya lagi. Karena kekuatan di tengah dan timur atau barat itu akan bersatu. Nah, itulah ceritanya. Prabu Siliwangi menegaskan juga waktu itu bahwa itu semua itu adalah fitnah. Jadi kamu mau mengunjungi ke makam di sini, aku berterima kasih sekali. Sesungguhnya antara Pajajaran dan Majapahit atau Mataram itu tidak pernah ada masalah apa-apa. Nah, sudah begitu, akhirnya kami mengaturkan terima kasih bahwa waktu itu beliau berterima kasih juga karena ada istri saya yang dari Mangkunegaran juga berkenan mau untuk mengunjungi makam Prabu Siliwangi. Saya hanya menyampaikan semua ini karena tidak melihat satu apapun yang kekurangan, tapi hanya merasa sebagai generasi penerus bangsa yang diwariskan tanah pertikan Nusantara ini, ya kami ini wajib berterima kasih kepada para pendahulu supaya tidak menjadi generasi yang durhaka kepada para leluhur dan para penerus. Nah, ini yang dari petunjuk Raden Jayasentik ini ternyata kok mengungkap rahasia seperti ini. Kami memang benar, kami nggak nyangka akan ada satu peristiwa seperti ini. Nah, yang hebatnya lagi, waktu itu kan hari Sabtu, hari Minggu kami pulang ke Jogja. Minggu sore waktu itu sampai bandara pulang ke rumah, saya nyalakan TV,
Ya biasanya nggak nyalakan TV kan, tertera menyalakan TV. Pas saat itu ada berita sedang dilakukan rekonsiliasi budaya antara Majapahit dan Pajajaran yang terletak di Mojokerto. Nah, Mojokerto itu daerah Jawa Timur, di Candi Brahu pusatnya. Nah, pada saat itu benar, wah itu luar biasa sekali. Dilaksanakan selama 1 bulan. Jadi ada namanya pesta budaya sebagai bentuk rekonsiliasi budaya antara Majapahit dan Pajajaran. Nah, Majapahit waktu itu ya diwakili Jawa Timur, Surabaya, dan dari Bali. Kemudian dari Pajajaran banyak waktu itu ada putri yang masih keturunan juga, putri kerajaannya yang cantik dan kelihatan banget kalau masih Traingkusumo Rembesing Madu. Nah, di situ saya mikir, ini kebetulan atau bagaimana sih? Hari Sabtu pagi mulai dari Jumat malam saya mengalami kejadian seperti ini. Saya menuruti perintah Raden Djoko Sentiko, belum ketemu makam beliau, tapi malah menemukan berbagai rahasia sejarah seperti ini. Dan kemudian Minggu, Seninnya ada acara ini rekonsiliasi budaya Majapahit dan Pajajaran. Ini kan seperti sudah ditata rapi ya, kayak udah diatur timingnya, tepat momentumnya. Kayak saya mau baru berpikir mencari-cari benang merahnya, terus kemudian simbol-simbolnya, ternyata kok ada bentuk-bentuk fakta-fakta yang disodorkan itu sebagai ya ini sebagai acuan atau bukti juga, ternyata memang tidak ada masalah. Nah, sekarang ada rekonsiliasi. Setelah beberapa tahun kemudian jadi ada koreksi-koreksi juga. Padahal saya tidak pernah mengusulkan ke balai atau dinas purbakala. Ada satu lagi peristiwa yang sebenarnya luar biasa dan sangat positif. Saya melihat itu di Jogja kan ada nama Jalan Pajajaran. Jadi anggap saja saya itu tidak ada konflik, nggak ada yang namanya ya konflik warisan Jawa dulu itu tidak ada. Entah itu apa yang menjadi pola pikir yang membuat jalan itu kan bukti bahwa sebenarnya udah tidak ada lagi. Kalau dulu kan antipati, nggak mau. Seperti Bandung tidak ada nama jalan Mataram atau Majapahit, Gajah Mada, itu nggak ada. Karena ya itu tadi ada miskomunikasi atau terhasut sejarah yang dimanipulasi supaya Pajajaran Majapahit itu pecah, tidak bersatu. Tapi akhir-akhir ini ya di Bandung pun sudah mulai ada jalan, terlihat ada jalan yang diberi jalan Majapahit, jalan Gajah Mada. Siapa yang menyuruh? Ya, momentumnya nggak lama dari peristiwa itu dan kemudian berusun ada rekonsiliasi dan memang sepertinya sudah tidak dianggap pernah ada konflik, sudah dihapus dari sejarah dan mungkin itu karena mungkin sejarah palsu juga. Becik kecil Allah ketoro itu juga. Sepandai-pandainya menyembunyikan bau bangkai, sepandai-pandainya kan bangkai akhirnya akan tercium juga, akhirnya terbongkar juga, ya seperti itulah. Nah setelah itu kita mau ke Mbah Dalem. Mbah Dalem itu juga ada cerita yang luar biasa mengungkap sejarah. Kalau cerita tentang Raden Djoko Sentiko tadi akhirnya bagaimana? Ya akhirnya sampai sekarang tidak menemukan makam beliau. Tapi pada tahun 2014 saat kita melakukan upacara ritual adat menolak pendirian pabrik baja di situs Trowulan atau situs Majapahit. Nah di situ di atas Candi Brahu itu ada sinar lurus terang. Kalau orang Karolangnya hanya terang, tapi menyaksubkan dari mana nggak ada lampu sokle. Tapi kita yang lihat itu ada kereta kencana lewat. Itu kereta dari Keraton Selatan, dari Kanjeng Ratu Kidul. Tapi beliau hanya memberitahu kalau Raden Djoko Sentiko yang kami cari nggak ada makamnya itu, beliau itu sebenarnya moksa dan beliau adalah masih putra atau keturunan dari Majapahit.
masih keturunan dari Prabu Brawijaya. Kalau kamu cari kemanapun makamnya akan ketemu karena beliau itu moksa. Ya jawaban itu akhirnya malah dari sana. Ya sudahlah, sampai sekarang akhirnya ya kalau kesini ya terima kasih kepada Raden Josentiko yang benar-benar kami sudah dibimbing, dituntun untuk menemukan sedikit banyak bisa mengungkap sejarah yang sudah tertimbun dengan yang namanya kosmetik dan kepalsuan. Entah karena kepentingan politik atau apa, yang jelas pernah ada yang namanya manipulasi sejarah, dan sebagian orang sampai sekarang masih ada yang percaya akan manipulasi itu terhadap sejarah yang telah dimanipulasi itu. Tapi bagi saya pribadi, tentu saya lebih percaya dengan leluhur, lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh leluhur berikut dengan fakta-fakta dan bukti yang secara beruntun bisa kami saksikan. Karena saya percaya leluhur tidak akan pernah bohong.